Oke, selamat datang kembali di kisi-kisi yang teori ya. Jadi ada beberapa hal yang saya belum jelaskan sepertinya. Sudah jelaskan, cuman saya agak lupa ya, takutnya kelewatan. Jadi yang pertama itu mengenai CAPM, Capital Asset Pricing Model. Disebutnya CAPM atau lebih sering disebut CAPM. Ya ini ya. Ini model yang sangat terkenal. Modelnya buat apa? Buat ngitung return sebenarnya. Buat ngitung return. Ya. Tapi gimana sih sejarahnya ngitung return kok bisa modelnya seperti ini ya? Buat ngitung return, buat ngitung pricing ini, pricing model nih. Pricing model model penilaian nih. Ini ya, model penilaian aset. Gimana sejarah gimana eh, kita memahami secara gampangnya ya gini-gini. Jadi pertama, waktu kamu kan udah belajar tuh yang kita hitung-hitung portofolio dan kamu menemukan hitungan yang pertama untuk menilai resiko itu kamu menilai standar deviasi. Untuk menilai resiko portofolio, kamu menilai dengan eh, standar deviasi portofolio ya. Kalau portofolio kamu menilai standar. Oke, yang rumusnya panjang gak karu-karuan tuh. Oke, nah uh, siapa? Rupanya ada peneliti nih ya, ada peneliti. Jadi ada peneliti yang menilai dia tuh melakukan penelitian ngeliat rupanya yang namanya resiko itu, ya resiko itu sebenarnya bisa dikurangi. Resiko tuh sebenarnya bisa dikurangi. Gimana cara nguranginya? Kita udah tahu kemarin bisa dikurangi dengan cara membuat portofolio. Nah, langsung deh dia membuat portofolio sehingga, sorry, sehingga kalau ini standar deviasi resiko, ini jumlah N portofolio, jumlah berapa buah portofolio, resiko tuh bentuknya seperti ini. Jadi kalau jumlahnya kecil dia banyak, tapi semakin lama semakin kayak gitu tuh. Lihat ya, semakin lama semakin jumlahnya akan semakin banyak jumlah portofolionya semakin rendah sampai suatu sisi si portofolionya sudah tidak bisa turun lagi. Jadi tetap segini. Makin ke sana sampai tipis. Walaupun portofolio dijumlahkan. Nah, terus dia membagi teorinya ini. Oke, berarti resiko ada yang bisa dikurangi dengan penambahan portofolio. Itu disebutnya resiko unsistematis. Resiko yang nggak bisa dikurangi, yang ini nih, itu disebutnya resiko sistematis. Resiko unsistematis itu seperti apa? Kayak seperti industri, resiko perusahaan itu bisa dikurangi. Jumlahnya ditambahin aja portofolionya. Tapi begitu resikonya adalah resiko negara, resiko apa namanya pasar dan resiko apa itu attach kepada keseluruhan kondisi makro suatu negara atau suatu industri. Jadi nggak bisa dikurangi. Jadi ada yang sistematis dan risiko sistematis. Nah, karena risiko unsistematis kata dia deh, kata si penemunya. Karena risiko unsistematis tuh
bisa dikurangi. Jadi sebenarnya think about unsystematic risk is not relevant. Jadi nggak relevan. Ya kita mikirnya risiko sistematis aja dong nih. Nah, karena ini yang bisa eh, kita ukur apakah 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 apa namanya return suatu saham tuh berpengaruh atau tidak, gitu ya. Nah, menurut orangnya ini resiko sistematis tuh apa sih sebenarnya? Ini namanya market risk. Market risk, resiko pasar. Udah kan pasar udah nggak bisa diapain tuh resiko pasar. Nah, resiko pasar ini kata dia itu punya return ya, return risk market atau disebutnya return market. Return market ini resiko pasar terlihatnya dari eh, market risk ini. Resiko pasar market risk terlihat dari return market. Nah, kalau kamu lihat di sini ada standar deviasi, kalau kamu lihat ini seperti ini, standar deviasi itu berarti apa? Standar deviasi adalah keseluruhan risiko atau biasa disebut total risk. Total risk ya. Oke. Oke. Total risk. Nah, gimana nih cara menghitung market risk ini dan menghitung return dengan menghitung return pasar menggunakan market risk ini. Nah, akhirnya si orang ini yang saya sebutkan sekarang namanya Sharp and Trainer. Kalau nggak salah dapat Nobel juga dia ini. Sharp and Trainer ini. Dia ngeluarin deh yang namanya CAPM ini. Modelnya gimana? Mereka ngomong katanya returnnya suatu saham apa aja. Ini saham I. Return suatu aset sorry saham nggak hanya saham ya. Aset itu sama dengan resiko return dari risk free ditambah betanya dari return market return market dikurang return risk free. Beta ini apa nih? Beta adalah kalau gitu itu adalah suatu koefisien dia itu. Koefisien apa? Mengukur seberapa sensitif suatu aset terhadap pasar. Jadi kalau ada beta tuh bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau beta 2 itu artinya 2 kali. Beta 2 tuh artinya 2 kali. Artinya aset I bergerak 2 kali return pasar. Apakah beta itu ukuran risiko? Bisa, beta bisa ukuran risiko karena apa? Semakin betanya tinggi, semakin suatu apa namanya? Suatu return aset itu bergerak lebih menyimpang daripada return pasar itu. Oke. Nah, kamu juga selain capital pricing model ini, saya juga ngasih paper 2 lewat Christy Chu, paper karangan Markowitz dengan Kahneman. Tolong baca-baca, at least baca-baca nggak baca papernya, baca ininya di mana namanya di
Kalian bisa ngelihat YouTube-nya ataupun satu lagi ngelihat baca-baca di Wikipedia mengenai Marquez dan Kahneman ini beserta apa sih dia mereka ngomong apa. Oke, semoga sukses. Terima kasih.